Pingin pacaran iya, tapi boleh nggak jangan sampai gitu. tepuk tangan. Hai, ketemu lagi dengan saya Via Dan saya Katy di MD as the Expert. Kali ini kerjaan lo nggak cuma gini-gini doang ya. Aku angguk-angguk doang. Kali ini kita akan ngebahas apa, Kat? Tentang pernikahan dini dan seks pada remaja. Oke, edukasi seks pada remaja. anak dan anak remaja. Nah, mau tahu kayak gimana pembahasannya? Gimana tips-tips mengedukasi ke anak-anak? Kalau misalnya topiknya tentang seks, pantengin terus sampai selesai. Jangan kemana-mana. Jadi pertama kita akan ngebahas dulu nih mengenai fakta-fakta di Indonesia ya, bukan di negara lain. Fakta-fakta di Indonesia mengenai pernikahan dini. Nah, siapa yang membacakan fakta-faktanya? Biarin aja Katy. Jadi gimana Kat fakta-faktanya? Ini dia fakta-faktanya. Yang pertama nih, mengutip dari Indonesia Baik, dari data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2022, menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19 sampai 21 tahun. Nah, sebanyak 27,07% pemuda di dalam negeri juga memilih usia menikah pertama pada 22 sampai 24 tahun. Ada juga 19,24% pemuda yang pertama kali menikah pada saat 16 sampai 18 tahun. 16 sampai 18 tahun. Ya, ada juga nih dari data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, angka perkawinan anak terus menurun nih dalam 3 tahun terakhir. Untung banget nih. Menurun ya. Pada tahun 2021 menurun dari 10,35% jadi 9,23%. Nah, 2023 jadi 6,92%. Nah, tapi menurut data dari UNICEF tahun 2002, Indonesia masih menempati peringkat ke-8 dunia dan kedua di ASEAN dalam jumlah kasus pernikahan dini. Masih dari data yang sama. Peringkat kita tingginya itu ya, agak set nih. Nah masih dari data yang sama nih dari UNICEF tahun 2022, hampir 1,5 juta kasus pernikahan dini terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Tahu nggak penyebabnya apa, Mbak? Apa tuh? Nah, kalau dari berdasarkan Jurnal Kependudukan Indonesia, faktor-faktor penyebab pernikahan dini itu adalah ekonomi, pendidikan yang rendah, keinginan sendiri, pergaulan bebas, dan adat istiadat. Nah, adat dan budaya itu karena di beberapa daerah di Indonesia masih ada yang menganggap pernikahan dini sebagai tradisi yang harus diikutin jadi harus dilestarikan. Gitu. Ekonomi iya, gue agak ngeh lah gitu kan, ekonomi, rendahnya pendidikan. Tapi keinginan sendiri gue agak kaget ya. Baiklah. Menurut Ibu gimana nih pernikahan dini menurut pendapat seorang Ibu Via? Kebetulan kan anak-anak gue dua-duanya cowok dan usianya udah remaja ya, 18 sama 15. Enggak sih, kalau dari gue tuh bener-bener bahkan dari bertahun-tahun lalu, gue tuh udah mau wanti-wanti anak-anak gue kayak, aduh kalian tuh kalau nikah paling cepet umur 27 ya, atau 28, itu bahkan gue udah matokin usianya gitu. Terus ketika ada yang mereka tuh nawar-nawar 25, enggak, itu masih kemudaan nak, kalian harus senang-senang dulu, itu gue begitu. Berarti alasannya senang-senang dulu? Alasannya, ataukah ada bahaya lain di balik itu? Iya, ya kan soalnya based on pengalaman mamahnya ya, dulu nikah di usia 25 aja gue tuh merasa kayak, dulu gue kecepatan karena gue merasa belum siap terutama secara mental dan emosi. Itu, jadi gue tidak mau anak-anak gue nih ngalamin nih hal yang sama nih seperti yang mamahnya dulu alamin. Jadi kalian matengin dulu deh secara emosi, secara mental, secara finansial, terus kayak puas-puasin dulu. Mungkin kayak ngejar karir, ngumpulin uang, terus pakai buat jalan-jalan sama teman-teman apa segala macem. Baru abis itu nikah, karena kan persiapannya nggak cuma sebagai mental lo sebagai calon istri atau calon suami, tapi terus nanti kalau punya anak kan harus persiapin mental lagi sebagai orang tua gitu. Jadi enggak, kalau gue udah jelas-jelas ada ya, kalian tonton YouTube ini. Nah ini versi Ibu Via nih. Sekarang kita tanya mungkin versi yang lebih dari expert kali ya. Kalau ini kan ibu-ibu berdasarkan pengalaman pribadi ya. Nah, sekarang kita tanya langsung expertnya mengenai kenapa sih sebenarnya pernikahan dini ini tidak disarankan gitu. Hai Mamis, perkenalkan saya Febris Yahya, konselor dan seks educator dari Asosiasi Seksologi Indonesia. Tadi kan udah denger ya pasti aku ngobrol sama Katy tentang, nih kita lagi ngebahas mengenai
pernikahan dini di Indonesia, terus penyebab-penyebabnya apa. Yang mau kita tanya nih ada beberapa. Pertanyaan pertama dulu tapi, apa sih sebenarnya bahayanya pernikahan dini? Oke, pernah nonton film, pernikahan dini ada sinetronnya dulu ya? Pernikahan dini. Ya Sarul Gunawan, Agnes Monica. Ya itu, pokoknya kalau dari aku dari sisi psikologis ya, dari sisi psikologis itu pernikahan ini tuh sebenarnya cukup berbahaya. Kenapa? Karena pernikahan ini kan di bawah usia dewasa ya sebetulnya. Dewasa kalau menurut kita tuh 21 tahun ke bawah gitu ya. Itu sebetulnya prefrontal cortex kita atau bagian otak yang mengatur mengenai pengambilan keputusan, mengenai perencanaan jangka panjang dan lain-lain, kebijaksanaan lah pokoknya itu baru matang di usia 25 tahun. Jadi kalau Bu Fia tadi dibilang minimal 27 tuh benar, karena 25 tuh baru matang sebenarnya. Baru matang ini apalagi belum matang, setengah matang aja belum gitu kan ya. Jadi itu pasti akan membawa banyak sekali kerusuhan dalam rumah tangga ya. Jadi mulai nggak matang emosinya, pasti akan banyak pertengkaran-pertengkaran yang sebetulnya bisa dihindari kalau pernikahannya tidak terlalu dini gitu ya. Dan putus sekolah, kalau dari secara sosial ya putus sekolah, akhirnya kekurangan pendidikan gitu, akhirnya kemiskinan struktural lagi. Nah kalau dari kesehatan itu kematian ibu yang melahirkan yang di bawah 15 tahun itu 15 tahun ya, di bawah 15 tahun itu 5 kali lipat lebih banyak dibanding ibu yang melahirkan di atas 21 tahun. Jadi resiko kematian itu sangat besar sekali karena organ reproduksinya tuh belum berkembang sempurna dan belum siap menerima kehadiran bayi walaupun sudah bisa hamil gitu ya. Lalu BBLR, tadi berat bayi yang lahir rendah, lahir prematur. Jadi bukan cuma bahaya buat ibu, buat anaknya pun juga. Akhirnya pas anaknya keluar adalah mengancam kondisi jiwanya, stunting dan lain-lain gitu kan. Dan tadi putus sekolah kan juga jadinya merawat anak nggak pakai ilmu tuh kan nggak bisa ya. Akhirnya jadi juga susah mencari pekerjaan, akhirnya harus bergantung sama suami yang sama-sama putus sekolah, akhirnya tidak bisa naik kelas ekonominya. Jadi pokoknya banyak banget lah dampak buruknya daripada dampak positifnya. Nah, tadi kan ada beberapa alasan ya. Aku kayak agak mau membahas mengenai kalau kita ngomongin budaya. Gimana caranya, tadi kan Katy sempat bilang masih ada beberapa daerah yang memang pernikahan dini itu adalah budaya. Dan dilestarikan. Nah itu bagaimana untuk, apa istilahnya sih? Meregenerasi. Mengubah meninggalkan budaya itu. Oke. Jadi mau nggak mau memang kalau bisa budaya sangat kental, anak-anak mudanya harus terpaksa mau nggak mau keluar. Karena kalau misalnya ini kalau menurut ilmu dan teori psikologi komunitas ya, kalau mau berubah itu nggak cukup motivasi dalam diri aja. Karena lingkungan tuh harus membantu, ya kan? Ya misalnya deh kasusnya baru di KDRT, itu kalaupun dia mau berubah tapi sekitarnya tetap mensupport adanya KDRT susah keluarnya gitu kan, butuh dukungan dari luar, faktor eksternal juga penting banget gitu. Jadi misalnya mau memutus ya mau nggak mau ini anak-anak mudanya disekolahkan di luar daerah, dicuci dulu otaknya di luar, pendidikan lebih baik segala macam, begitu kembali dia baru bisa mengubah daerahnya. Itu kalau mau ekstrim ya. Tapi kalau kita mau pakai cara jangka panjang ya masuk dari kader-kader posyandu atau apa, ngasih pelatihan. Karena yang saya tahu tuh stunting 5 tahun lalu tuh masih kata-kata yang bisa diucapkan cuma sama nakes. Dokter, perawat doang yang tahu. Kita aja belum tahu stunting itu apa sih. Nah sekarang bahkan pelosok-pelosok daerah udah ngomong soal, iya anakku katanya mau stunting nih, aku harus ini. Wah udah cadar sampai sana karena udah digalakan. Dan untuk itu perlu anggaran dong ya. Paling yang bisa kita lakukan hanyalah edukasi lewat sosial media yang kita berharap bisa menjangkau sampai ke pelosok daerah. Jadi ya buat teman-teman di sini yang mungkin merasa bahwa ya aku juga nggak kepingin misalnya nikah cepet, tapi ini gimana lingkungan, keluarga, apa segala macam, run. Cari lingkungan yang memang sesuai sama value kita gitu kan. Itu aku setuju sih. Nah kalau begitu kita balik lagi ke alasan berikutnya. Salah satunya kan adalah pendidikan. Ini yang aku tangkap adalah pendidikan mengenai bahayanya pernikahan dini, terus pendidikan mengenai seks. Edukasi seks di Indonesia untuk diberikan ke anak, terus ke remaja, mungkin tidak menjadi tabu, itu mungkin di kota-kota besar ya. Itu pun tidak semua, balik lagi tergantung orang tuanya seperti apa. Sekarang kalau kita ngomongin edukasi nih, yang perlu dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa, mungkin kayak lingkungan pendidikan, ke si anak-anak ini, baik usia anak-anak, pra-remaja dan remaja, itu gimana sih cara mengedukasinya, penyampaiannya gimana, terus cara-caranya seperti apa, terus kapan sebenarnya udah bisa kok dilakukan edukasi ini?
Oke, anak dan remaja kita ngomongin ya. Jadi untuk pertama kalau yang harus diedukasi itu orang tuanya dulu. Jadi orang tuanya dulu nih. Kalau sekolah kan sebetulnya kelas berapa ya? 5 mungkin ya? 5 Iya, atau waktu 6? itu anakku sih 5 ya. Di kelas 5 mulai ya. ada Di edukasi itu. biologi itu kan dijelaskan bagaimana pertemuan sel sperma sel telur tuh ketemu gitu kan. Jadi anak itu udah dijelasin sebenarnya. Harusnya semua orang mah udah tahu kalau masuk sekolah bener gitu ya, nggak bolos gitu ya. Cuma kita perlu tambahan yang dari orang tua nih jelasin yang nggak dijelasin di sekolah. Karena walaupun semua anak sudah tahu kalau sel sperma sel telur jadi bayi, masih banyak aja anak SMP yang berpendapat kalau pegang tangan bisa hamil. Karena orang tuanya nakut-nakutin, jangan pegangan sama laki-laki kamu bisa hamil gitu. Jadi mereka walaupun udah belajar di buku, tetap percaya orang tuanya kan. Orang tua kamu ya dulu ya begitu ya. Gak tau, gue juga Mau curhat kayaknya ntar lagi nih. Iya, tak aku curhat. Jadi memang sebenarnya paling penting itu orang tuanya. Jadi walaupun misalnya kita kasih edukasi ke anaknya, tapi di rumahnya baik lagi. Aku pernah ngasih edukasi ke sekolah kan. Ini namanya penis, ini namanya vagina gitu. Sampai rumah besoknya balik lagi burung gitu kan. Karena di rumah yang penting nih. Dia lebih percaya orang tuanya dong. Yang sehari-hari lebih banyak diwakilkan di rumah gitu. Jadi sebelum ke anak-anaknya kita panggil dulu orang tuanya. Oke. Dia edukasi dulu orang tuanya sama gurunya. Jadi satu sepaham dulu nih. Karena banyaknya orang tua tuh agak reluctant. Karena waktu aku pernah ngasih seks edukasi ke sekolah internasional loh. Bayangin internasional kan cukup Harusnya open ya. minded harusnya. Ya. Aku ngasih kayak questionnaire kan. Seberapa sering kamu membincangkan mengenai seks sama orang tua kamu? 90% bilang nggak pernah. 9% bilang kadang-kadang atau jarang banget. Cuma 1% yang jawab berapa kali atau sering gitu. Jadi kayak wow ini loh padahal sekolah internasional loh. Mereka kayak berpendapat ya udah ntar juga tahu sendiri, ntar juga diajarin di sekolah. Siapa bilang? Harus dari orang tuanya dulu pertama kali gitu. Terus sama gurunya ajarin selain yang dari sekolah, ajarkan juga tentang kayak interaksi sama lawan jenis tuh gimana. Tentang sosial lah kan, seks bukan cuma organ reproduksi aja, tapi aktivitas dan interaksi lawan jenis juga penting gitu. Tahapan-tahapan penjelasannya tuh gimana sih? Ini kan udah nih orang tua nih. Nah, begitu ke anak, kadang-kadang ada orang tua ini berdasarkan pengalaman aku ya kalau ngobrol-ngobrol, ada orang tua yang merasa malu nih, malu loh ngomong anak lo kan agak kesel ya. Ada yang ngerasa malu, ada yang ngerasa kayak mereka rikuh sendiri gitu. Kayak udah ada ketakutan-ketakutan. Nah, sebenarnya kan setauku sebagai orang tua tuh jangan terlalu mikir kejauhan gitu ketika mau mengedukasi anak-anak gitu. Nah, tahapan-tahapan penjelasannya gitu, mulai dari apa yang perlu dikenalkan, misalnya mengenalkan nama organ reproduksi, terus sampai di titik ketika anak-anak ini udah menstruasi atau mimpi basah, ini loh kalau nanti kalian berbuat begini, ini akan terjadi gini. Nah itu gimana yang enak cara penyampaiannya? Sebenarnya banyak ya sesuai dengan tahapan usia. Kalau kita sebut anak, berarti kan usia sekolah lah ya kira-kira ya. Kalau penyebutan nama yang benar penis vagina itu udah dimulai dari 2 tahun sebetulnya. Jadi kalau baru membahas kayak agak mundur sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Better late than never ya pokoknya ya. Jadi penyebutannya aja harus benar. Dan pertama sih yang harus dibentuk sikap terbukanya dulu nih. Karena walaupun kita ngomong tapi kelihatan mukanya tegang, grogi, keringet dingin, kenapa sih? Dia kan menangkap energi yang kita keluarkan kayak ngomongin hal yang tabu nih kayaknya gitu kok. Jadi akhirnya anak jadi nggak membuka komunikasi 2 arah. Jadi agak tertutup juga, jadi sama-sama jaga jarak akhirnya gitu kan untuk ngomongin hal seks ini. Jadi mindset orang tua dulu yang perlu diubah agar bisa melakukan percakapan 2 arah gitu kan. Karena jangan kan soal seks, kita aja kalau ngobrol sama orang tua kadang-kadang masih perintah gitu kan, otoriter 1 arah. Nah ini harus dibuka 2 arah dulu gitu. Yang kedua, bekali diri orang tua dengan cara buat gimana cara ngasih taunya. Yang pertama adalah orang tua harus kasih tahu semuanya hal apa yang akan terjadi dengan tubuhnya. Masih banyak yang bilang, emang perlu ya kita ngasih tahu soal sel sperma sel telur? Lah itu udah kelas 5 SD, sudah harusnya tahu karena bentar lagi dia akan mimpi basah dan menstruasi. Kasih tahu terus kayak kalau sudah misalnya di luar teknis juga perlu ya. Kalau kamu sudah menstruasi atau mimpi basah nanti kamu akan muncul tuh gairah seksual. Itu adalah nafsu yang baru muncul saat kebutuhan manusia baru muncul saat menstruasi atau basah pubertas ya. Kalau misalnya dari bayi kita udah punya nafsu makan, nafsu ngantuk, nafsu haus, nafsu ini baru muncul saat pubertas. Kamu akan merasa agak ada yang aneh gitu ya sama alat kelamin kamu kalau kamu lihat lawan jenis yang mungkin kurang bahan gitu bajunya ya. Itu wajar itu wajar. Itu karena dari dorongan seksual, karena dari hormon-hormon seksual kamu. Itu jelasin aja. Karena akan kejadian juga dan kalau nggak dijelasin sama orang tua dia akan cari sendiri dan pornografi beredar bebas loh sekarang kan ya. Iya benar ya, gitu. Dan tidak menghakimi. Jadi kayak mulai dia sharing tentang aku suka sama temanku nih lawan jenis gitu ya, terus kayak iya pasti masih sekolah kok suka-sukaan pacar-pacaran. Wah udah langsung kita salah respon sedikit langsung anak membangun tembok dan nggak akan ngobrol sama kita lagi. Gitu.
Jadi nggak apa-apa tuh ya kita bahas mengenai nanti ketika kamu sudah menstruasi, mimpi basah, terus ada sensasi-sensasi Iya. berbeda ketika melihat lawan jenis atau Betul. bersentuhan dengan lawan jenis. Ada yang namanya gairah seks itu Iya. juga nggak apa-apa. Dan tadi yang menarik dari Ebi omongin adalah ada kalimat itu wajar. Wajar. Iya. Jadi anak nggak merasa. Kadang-kadang kan orang tua itu nggak boleh ya gini-gini Iya, gini. iya, Jadi iya. Dosa-dosa ya Iya, kan. iya, dosa. Anak-anak tuh Aku- nggak paham konsep dosa. Oh, Cuma gitu. tahu tapi kayak nggak internalisasi karena menurut dia terlalu abstrak. Iya, Tadi iya, karena iya. baru matang umur 25 juga kan Iya, ya. iya, 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 iya. Oke. Nah itu berarti nggak apa-apa ya Mama and Dads, kasih tahu aja dan itu sesuatu hal yang normal, jangan kayak malah kesana itu sesuatu yang sebuah aib, anak jadinya malah takut Iya, nih takut. buat ngomong sembunyi-sembunyi, nyari tahu sendiri gitu. Justru harusnya bangga ya, itu anakku normal, alhamdulillah nggak LGBT misalnya gitu kan. Harusnya normal karena punya nafsu seksual gitu kan, zaman sekarang banyak yang penyimpangan gitu. Iya, 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 iya. Nah, terakhir nih baby, bagian untuk menjelaskan ya itu kan oke itu tanggung jawab orang tua utama. Tapi apakah memang harus ya udah kalau anak cewek ibunya, kalau anak cowok bapaknya. Oke, jadi sebenarnya menjelaskan harus kedua belah pihak, nggak Oke. boleh salah satu Catet. aja. Catet ya, harus dua-dua, jangan mentang-mentang aku risih itu kan anak perempuan sama kamu aja gitu kata suaminya. Iya. Tidak boleh, karena harus dari kedua belah pihak yang berperan dalam mengajarkan seks edukasi, karena dari situlah anak belajar tentang peran gender, tentang Oke. seksual juga belajar dari situ. Misalnya masih aduh kagok nih ngomong sama anak cowok tentang penisnya, aduh gimana gitu ya. Tetap misalnya pun minta tolong suami yang ngomong, kamu dia ngomong, tapi tetap ada ibu di situ. Oh, Walaupun dia oke. agak grogi-grogi dikit Walaupun gitu dia ya. hanya manis gitu Manis, ya. duduk manis, tapi dia tahu, anak tahu kalau kedua orang tuanya terbuka dalam hal seks. Gitu. Jadi walaupun misalnya dia agak kaku-kaku gitu ngomongnya ya, kayak ada yang tercekat di tenggorokan, tapi tetap hadir dan dampingi di situ, karena dia itu kan memberikan sinyal pada anak bahwa oh orang tuaku terbuka dalam hal seksual dan ini bukan sesuatu yang tabu. Karena kalau cuma bapaknya doang yang ngomong atau salah satu yang ngomong, kenapa sih emang ini itu banget ya, jijik banget ya, tabu banget ya, kan jadi kerasa itu energi sekali lagi. Dan jangan lupa pokoknya selalu sertakan konsekuensi logis ya. Sekali lagi Oh, jangan oke. gunakan hanya dosa karena anak belum bisa berpikir mengenai konsep dosa gitu ya. Tapi konsekuensi logis kayak misalnya jelasin tentang infeksi menular seksual. Oke. Apa yang bisa mencegah infeksi menular seksual tuh apa? Kontrasepsinya tuh apa? Kalau kamu lakukan ini, konsekuensinya ini. Jadi kayak udah bisa berpikir logis. Kalau anak berpikir sudah bisa, tapi kalau misalnya yang abstrak-abstrak tuh masih belum bisa. Jadi masuk. jangan cuma sekedar nanti kamu masuk neraka ya. Iya Nak. gitu. Jangan. Kan itu Jangan nanti, ya, gitu. Dek ya. Jangan Jangan. ya, Dek. Benar. Jangan. Ini kamu kenapa sih? Kamu mau curhat apa gimana? Nggak apa. Aku cuma tertarik waktu Mbak Ebi bilang tadi yang ketika anak cerita, aku naksir cowok nih, aku naksir cowok. Banyak kan orang tua tuh, apalagi kalau anak cewek yang cerita ya, centil, ih ganjen, kan suka digitu-gituin kan. Jadi anaknya kan jadi nggak mau cerita, ini sepupuku BTW. Oke. Jadi dia cerita gitu kan, akhirnya dia jadi diem gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh diomongin kayak gitu. Nggak tepat lah. Kadang malah kayak encourage, oh ya kenapa kamu suka? Ditanyain, menurut kamu, apa yang bikin kamu suka sama dia? Menurut kamu, kayak ditanyain terus. Jadi kita tuh harus, selama, kan tapi dua arah ya. Sebelum kita ngasih koreksi, kita ngasih masukan, kita harus membangun koneksi dulu. Koneksi dibangun dengan apa? Dengan bertanya perspektif dia, preferensi dia, kesukaan dia tuh apa. Jadi kita kalau ngasih ilmu harus tahu dulu, dia udah tahu sampai mana nih. Gitu, kadang-kadang kan orang tua kan overreact ya. Kadang-kadang kalau nanya soal testis, penis, apaan sih? Iya, Udah panik iya, duluan. iya. Padahal kan kita harus tanya, menurut kamu apa? Jadi kita sebenarnya kalau sama anak, apalagi remaja, jangan otoriter atau memberi perintah. Jadi harus lebih banyak menurut kamu pertanyaannya. Melihat dari point of view-nya dia. Iya, gitu. Jadi gitu ya, Kat ya. Oke. Tadi tuh sistem reproduksi matangnya di usia berapa? Reproduksi kalau misalnya hormon seksnya baru keluarnya usia pubertas 10 sampai 15 kalau perempuan. Kalau laki-laki 12 sampai 15. Tapi itu kan baru pengeluaran hormonnya. Jadi kayak baru ngebangun awal-awalnya. Jadi kalau misalnya ditambahkan sebuah bayi di dalamnya belum kuat itu rahimnya. Makanya kalau di film 2 garis biru ya kan sampai rahim harus diangkat tuh bener. Karena rahimnya belum rusak. Belum rusak ya, gitu. belum siap. Nah, ini aku mau nanya ini ya. Oke, kita sudah mengedukasi apa segala macam. Gue mau nanya mengenai pranikah, Oh, oke. ya kan? Nggak usah nutup mata, bahkan di tahun gue SMA, Tahun berapa tuh? angka depannya angka 9 ya. Itu aja sudah ada kejadian.
dua temen gue ya udah melakukan seks bebas, hamil apa gitu-gitu. Gimana ya cara mencegah supaya oke, nafsu itu wajar, pingin pacaran iya, tapi boleh nggak jangan sampai gitu. tepuk tangan. Oke. Dari struktur otak dulu kita pahami dulu deh. Kan remaja itu tadi ada ledakan hormon seksual saat pubertas yang mengakibatkan itu otaknya itu sistem limbik. Jadi sistem kita punya namanya sistem limbik itu adalah bagian otak yang mengatur emosi, motivasi dan perilaku. Itu berkembang jauh lebih cepat daripada prefrontal cortex yang baru matang 25 tahun tadi. Jadi emosi dulu nih. Emosi dulu, nafsunya duluan, keinginan duluan, barulah mikirnya tuh belakangan. Apalagi ditambah dengan ledakan hormon seks tadi yang bikin dia langsung jadi pengen explore soal seksual. Jadi udah pengen, udah ada nafsunya, terus dia dorongan dari limbiknya tadi, tapi jaringnya nggak kuat gitu kan. Gimana dong? Apalagi ketemu pornografi. Nah, dan lingkungannya juga mendukung hal itu. Ya sudah lah ya. Lingkungannya juga free sex. Jadi kayak sebenarnya lemah sekali. Kalau untuk remaja itu kenapa banyak ini karena memang lemah sekali. Jadi kalau dibilang free sex segala macam, siapa yang melakukan remaja ya bukan wajar tapi ya memang susah untuk dikendalikan gitu. Kita harus lakukan apa? Nah, karena tadi ada sistem, aku lupa, itu bahasa ilmiah banget ya. Karena sistem limbik tadi itu mengeluarkan sesuatu hormon yang bikin dia tuh pengen mencari hormon adrenalin terus. Jadi kalau dia misalnya megang tangan cewek pertama kali kan deg-deg gitu kan. Tapi 2 bulan megang tangan cewek udah gak deg-degan lagi. Maunya cium pipi, deg-degan gitu kan. Udah cium pipi, abis itu mau lagi. Terus pokoknya mau meningkat lagi gitu kan. Itu karena emang dorongannya mencari adrenalin gitu kan. Gimana caranya orang tua diarahkan ke hal-hal yang bisa mendorong adrenalin? Misalnya aktivitas, panjat tebing, ikut-ikut lomba, yang positif. Yang dia, otak itu mendapat reward seperti dia mendapat reward adrenalin dalam hal berhubungan lawan jenis tadi. Kayak olahraga biasa gitu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, pokoknya adrenalin. Apa aja? Yang dia suka. Nggak harus yang bungee jumping gitu ya. Nggak harus yang bener-bener bikin deg-degan gitu ya. Nah, misalnya dia suka ngomong, ya ikutin lomba debat, pidato gitu kan. Karena saat otaknya sudah mendapat reward yang cukup, udah dia nggak terlalu sibuk nyari-nyari lagi di luar gitu. Dan jangan lupa penuhi kasih sayang di rumah dari kedua orang tua lawan jenis. Kayak misalnya banyak yang fatherless gitu ya. Dia dipuji cowok dikit, deg-degan, melayang, walaupun digombalin gitu ya. Tapi kalau udah cukup dari ayahnya, digombalin sama ayahnya. Kalau digombalin sama orang, tapi ayahnya deket, udah nggak butuh lagi. Nggak percaya, gombal. Gitu. Jadi fondasinya harus kuat dari rumah. Jadi alihkan kegiatan positif, buka komunikasi 2 arah, dikuatin koneksi sama kedua orang tuanya, dan jangan lupa ya tadi nggak menghakimi dan nggak melarang. Jadi anak itu terbuka. Gitu. Kalau misalnya ke gap penonton bokep, walaupun sedih pasti ya deg-degan gitu, tapi kayak ya udah mau nggak usah overreact gitu ya. Harus so cool gitu. Paling kayak mama kaget loh kamu nonton ini. Tapi walaupun memang pasti di usia kamu ada ketertarikan ya mencari eksplorasi. Emang apa yang kamu rasakan saat kamu menonton video ini? Terakhir ya, tadi terakhir mulu nggak tapi benar terakhir. Ada juga orang-orang yang ya udahlah kalau misalnya anak gue mau melakukan hubungan seks sebelum nikah ya udah gitu. Tutup mata. Di saat SMA bahkan 17 tahun gitu ya udah deh nggak apa-apa, yang penting gue pastiin mereka menggunakan kontrasepsi. Itu gimana? Itu kan pilihan pribadi masing-masing ya. Itu di luar negeri kayak gitu. Jadi orang tua kalau anaknya mau party dibekali dengan kondom. Sekali lagi itu preferensi pribadi. Kalau saya pribadi nggak berani. Pegangan tangan. Saya pribadi nggak berani untuk mengedukasi orang tua usia remaja untuk, ayo ibu-ibu bapak-bapak bekali anak dengan kondom gitu. Nakal boleh, goblok jangan. Nggak bisa, nggak boleh. Karena ini bertentangan dengan budaya timur gitu ya. Walaupun sekali lagi kalau menurut saya sih itu dosa, jelas di agama saya ya. Tapi masing-masing dosanya. Yang penting jangan sampai merusak masa depannya dan masa depan orang lain ya kan. Misalnya menghamili anak orang kan masa depan anak lain dia yang dirusak gitu kan. Itu terserah, tapi yang penting orang tua juga tahu konsekuensi dari melakukan hal itu. Jadi kayak orang tua aku kasih lampu hijau nih untuk free sex kayak gitu kan, ada juga kan. Bisa juga kalau bikin seperti itu kan. Jadi sekali lagi setiap perbuatan orang tua itu ada konsekuensi dan akibat positif dan negatifnya. Jadi kira-kira mana yang paling bisa diterima konsekuensinya? Nggak mau ngobrol sama anak soal seks karena takut, ya konsekuensinya ada. Ngasih kondom ke anak karena takut dia hamil, ya ada konsekuensinya gitu kan. Jadi kira-kira choose your battle wisely aja.
Aku mau nanya dong, Pijit nih. Boleh. Boleh nggak? kan tadi boleh. Tadi kan salah satu alasannya ada yang dibilang karena keinginan sendiri ya. Iya. Iya, oh iya. Nah, itu gimana kalau misalnya orang tua udah ngedukasi, tapi anaknya itu percaya, entahlah percaya dari mana, dia bilang, nggak aku mau. Pokoknya aku mau menikah. Ya, oke. Sudah Mantap punya mau uang. Iya. Buat nikah, gue jauh gitu Gimana? sih. Oh gitu. Keinginan pribadi tadi kayak aku tahu deh karena tadi sebenarnya kan aku juga nanya sama teman-teman yang dari kampung yang berhasil pindah ke Jakarta terus nanya teman-teman kamu gimana di kampung? Oh banyak nih nikah muda segala macam gitu. Nanya ada kenapa sih pengen nikah muda? Ya karena udah terlanjur seneng. Mereka kira kalau nikah itu pacaran setiap hari gitu ya. Mereka kurang contoh kayak mainnya kurang jauh ya. Tadi sekali lagi beneran main kurang jauh karena dia nggak ke ibu kota gitu. Nggak tahu strugglingnya gimana kayak mam papaku sampai sekarang menikah umur 15 sampai sekarang masih harmonis tuh. Tidak lihat statistik yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau saya sih sebagai orang tua anak saya tiba-tiba kayak gitu sih pasti akan memberikan challenge kayak oke, kamu boleh nikah setelah gitu. Setelah kamu lulus S1, setelah kamu apa, boleh kamu silahkan. lulus S3. Misalnya lama dong ya. Kayak gitu di challenge karena anak kan belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Jadi kita challenge dulu aja. Boleh asal gitu. Oh, boleh asal ada challenge-nya gitu. Iya. Boleh asal, pokoknya Jangan sampai diturutin. akhirnya nikahnya di atas 25 aja. Ya pokoknya jangan sampai nurutin aja kalau anak tantrum turutin kayak anak Iya, kecil minta iya, es diturutin iya, kan iya. akhirnya jadi nggak bertanggung jawab sama perbuatannya kan gitu. Pokoknya tahan terus sampai Enggak. mundur. Iya. Udah berhasil nih, kasih lagi, Iya, berhasil iya. kasih lagi gitu. Challenge kasih lagi. Bener sampai 25, 27. Oke, baik. Ada lagi, Katy mungkin Udah, mau ditanya? sudah. Oke, baiklah kalau gitu Mbak Ebi, terima kasih banyak untuk insight-insightnya. Ini seru banget obrolannya. Dan rasa-rasanya sih menjawab kekhawatiran banyak orang tua ya di luar sana dengan semakin mudahnya akses pornografi Betul. diterima oleh anak-anak kita. Oke, jadi makin khawatir kan sekarang? Jadi moga-moga abis nonton konten ini lebih tercerahkan, jadi lebih berani mau untuk mengedukasi diri sendiri dan juga anak-anak, dan lebih bisa lagi memenuhi tangki cinta buat anak-anak kita. Amin. Amin. Nah, jangan lupa kalau misalnya ada ide buat topik-topik menarik apa nih yang perlu dibahas sama Mamis Daily di segmen-segmen berikutnya, di episode-episode berikutnya, langsung tulis aja di kolom komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe akun Mamis Daily. Thank you. Sampai ketemu. Dadah!